Ini ini materi baru untuk kalian. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Dari tadi itu ya. Terus daya lenting, perhatikan. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Tadi sudah ada kesulitan. Ya. Diulangi lagi. Ya. Bukan sekedar tidak menyerah. Diperhatikan bahasa guyon. Tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan berkembang. Yes. Jadi daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Menurut apa American Psychology Association mendefinisikan resiliensi adalah proses adaptasi yang sehat. Ingat, proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan tinggi. Jadi hari ini dengan permainan tadi kita belajar bagaimana kita mengkonsep daya lenting atau resiliensi kita tumbuhkan. Bukan kita tidak sekedar menyerah. Ada yang ingin bertanya, tidak sekedar menyerah. Ya. Kemampuan untuk berkembang. Oke, sekarang yang selanjutnya. Mengapa daya lenting makin penting? Ini ada yang mau ngomong, kenapa kok tadi resiliensi atau daya lenting itu makin penting? Kenapa? Kartunya ditutup, nanti ditutup. Kenapa? Cara kita bisa bertahan di saat menghadapi kesulitan. Ayo di rumah nih. Kenapa kok daya lenting itu penting? Kalian belajar sepeda, jatuh berdiri. Apa yang kalian inginkan? Bisa itu langsung bisa sekaligus. Siapa yang naik belajar sepeda panjang sekaligus langsung naik bisa? Oh enggak. Enggak. Berapa kali jatuh? Ini seperti ini contohnya. Daya lentingnya. Ada di media sosial. Ada lagi. Tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD Burundi. Bener gak ini? Kayak Timothy ya? Bener. Timothy. Benar. Yang terakhir, tak tahan dibully gadis 14 tahun ini gantung diri. Ya. Apa yang ini? Kenapa penting seperti ini? Ini sudah di media tadi saya ngomongkan bahwa untuk mencapai kesuksesan kita perlu Daya lenting. Ya, perlu daya lenting, ulet. Ini sesuai. Ada linknya, ada yang menceritakan. Paham? Paham apa nih? Daya lenting. Daya lenting ada apa? Kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan. Kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan. Bagaimana menumbuhkan daya lenting atau resiliensi? Setiap saya gagal, saya akan menulis apa saja hal yang membuat saya bisa gagal, lalu saya akan merenungi kegagalan saya
baik di sekolah maupun di rumah. Di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh? Bagaimana kalian merespon situasi itu? Marah, jengkel, emosi, dan kesal. Pertanyaan keempat dan terakhir, menurut kelompokmu bagaimana menumbuhkan daya lenting, resiliensi, pantang menyerah, selalu mencoba, berpikir kreatif? Kegagalan pasti ada. Kegagalan harus kita hadapi dengan bijak dan berpikir kreatif. Ketika kita gagal, kita pasti merasakan emosi atau menangis. Kita menghadapinya dengan cara menyenangkan diri atau menenangkan diri ketika kita sudah melupakan dan mengikhlaskan, lalu mencoba lagi sampai bisa. Oke, tangan. Ayo, ketiga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Ya. Pertanyaan 1. Di saat cara kalian membuat kelompok bagaimana perasaan kalian? Menurut kelompok saya akan kesal, jengkel, marah, dan kecewa. Nah. Kelompok Oke. kedua, ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Menurut saya, karena kami sudah berusaha keras untuk membuat menara, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan. Go. Pertanyaan keempat atau terakhir, menurut kelompok bagaimana menumbuhkan daya lenting atau resiliensi, sadar diri atau menyadari kesalahan, bersenang-senang untuk menghilangkan stres atau berpikir kreatif atau mencoba cara lain. Oke. Mencoba cara lain. Nah, ini. Oke. Yang keempat. Ayo, Mas Tirtis. Nah, ayo. Saya dari kelompok 4. Ayo, kan? Ayo. Dengar ini. Nomor 1, di saat menara kalian roboh atau goyang, bagaimana perasaan kalian? Perasaan kelompok kami mungkin merasa kecewa, putus asa, dan tentu saja marah. Oke. Nomor 2, ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Melakukan kartu-kartu itu menjadi kembali seperti semula, dan kembali seperti semula. Oke. Sip, kembali seperti semula. Nomor 3, di luar pertanyaan ini coba Tepuk tangan. Semua sudah? Sudah. Sudah, semua sudah. Dengarkan. Dari yang beberapa tadi kita tutup, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini tentang menumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Tadi ini sampai harus konsisten. Sama, semua harus ditata dengan baik. Dengarkan. Kalau menghadapi hal yang seperti itu kita harus ngomong dengan orang gitu. Nah, biar kita diberi masukan yang positif, yang benar, yang baik. Ini ya. Tadi ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Dari keempat yang benar tadi kalian sudah bisa mengambil. Oh, saya ini benar Pak. Kalau saya stres Pak, saya makan dengan banyak. Kemudian saya ulangi lagi dengan cara lain, bahkan dengan konsisten. Berarti konsisten apa konsisten? Konsisten itu teratur, gak berhenti-berhenti. Sebelum saya bisa mendapatkan, wah itu keinginan saya, gitu ya. Terus yang lain tadi seperti hampir sama. Yang ketiga, apa tadi yang terakhir? Mencoba lagi. Kita harus menghilangkan. Oke. Ini ada sedikit masukan, omongan yang baik. Saya mengerti kegagalan adalah hal yang menyakitkan. Tapi dengan keyakinan, semangat, kerja keras kita menuju keberhasilan. Kita yakin kita pasti Bisa. bisa. Oke, saya akhiri. Semoga pelajaran kali ini, materi kali ini, tema kali ini dapat bermanfaat di hati kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.